Malang. Aku di sini penjual nasi buk di Nasi Buk Haja Latifah. Tinggal di sini ya, dihitung umur ya 39 ya. 39 dari Malang. Dari kata mbuk, mbuk itu panggilan ibu, ibu-ibu di Madura. Itu kalau awalnya siapa yang ngasih nama itu ya bingung juga ya, ditanyain siapa sih ngawali jadi nama menu ini nasi buk itu siapa, juga kita nggak ngerti detailnya. Cuman kalau dipikir karena memang dulu awalnya kan yang jualan ibu-ibu semua. Sekarang aja kan banyak mas-mas atau bapak-bapak yang jualan. Bukan masakan Madura, tapi orang Madura di Malang, intinya gitu. Karena kalau sampai mungkin main-main ke Madura nggak nemu nasi seperti nasi buk di Malang ya. Adanya nasi, kalau bahasa Malangnya segoduro. Nah, kalau segoduro di sana ada. Itu biasanya kalau pada jajan dulu. Kalau nggak salah, saya ingat pun namanya nasi ramesan atau apa ya di sana ya. Umi ibu mertua aku, kalau yang awal-awal tanpa nama lah bisa kan gitu ya, yang rintis pertama. Kalau Haja Latifahnya mulai tahun 2000-an di Nasi Buk Haja Latifah ya. Kalau Nasi Buk Haja Latifah itu aku istri sama kakak itu generasi ketiga. Kalau yang generasi pertama itu almarhum Pak Umi Haja Sofia. Aktivitas mulai dari bahan bakunya sampai matang siap jual, yang kendalikan istri sama kakak. Nasi buk itu ciri khasnya di sambal sama sambal terasinya ya, sama itu yang dendeng tuh, yang kayak rempeyek tapi kelapa sama daging itu. Nah itu kalau best seller di kami itu tulang muda yang dari kerongkongan sapi itu banyak banget yang suka, sama paru. Latifah itu seluruh anak mantunya juga itu dilibatkan. Jadi aku dulu 2013 nikah, terus aku masih kerja kan ikut orang, terus nyambi gitu kan ya, seperti mintain tolong bantuin mulai dari belanja apa istilahnya bahan bakunya, terus akhirnya aku kenal. Memang mulai dari awal nol sampai jadi matang dilibatkan, sampai takaran bumbu-bumbunya ya itu dilibatkan. Persebaran nasi buk di Kota Malang tak hanya milik Haja Latifah saja. Nasi Buk Butuni merupakan salah satu penjual nasi buk yang sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat. Keberadaan nasi buk Hajatuni sebagai bentuk resep warisan yang telah ada sejak 1960. Nama aku Riang, aku asli Malang, aku sebagai mahasiswa. Kalau tahu nasi Buk Butuni ini tuh kira-kira dari aku TK ya kayaknya, soalnya dulu aku sering diajakin sama ayah gitu. Terus habis itu muter-muter Malang, terus habis itu berhentinya di nasi Buk ini pasti gitu. Jadi pokoknya dari ibunya ini belum punya cucu sampai sekarang tuh dia udah punya cucu. Ya sampai cucunya ini sekarang diajak jualan juga sih kayaknya. Alasannya simpel sih Kak, kayak jadi nostalgia gitu loh sama masa kecil aku. Soalnya dulu kan sering diajak pesaan sama ayah gitu, terus muter-muter, terus pasti berhentinya kan di nasi buk ini. Terus jadinya apa ya jadi kangen-kangenan gitu sampai sekarang. Terus rasanya masih otentik banget. Mulai aku TK itu aku dulu ngerasa kayak waktu SMP, SMA rasanya tuh kayak aku kira beda gitu, terus ternyata pas sekarang tak coba lagi ya rasanya tetap sama gitu, terus jadi kayak kangenin aja gitu. Aku ya yang unik dari nasi buk ini tuh dari dendengnya ini sih. Ini dendengnya tuh namanya dendeng kelapa, terus juga porsinya, menurutku porsinya tuh masih
sama kayak dulu gitu, masih banyak. Terus juga empalnya juga tebel-tebel kakak. Tak hanya resep warisan yang diturunkan, tetapi juga mempertahankan cita rasa dari generasi ke generasi. Nasi buk telah menjadi identitas masyarakat Madura di Kota Malang. Halo semuanya, nama aku Aditya Pardana. Aku dari mahasiswa antropologi Universitas Brawijaya angkatan 2022. Dari yang aku pahami ya, dari perspektif antropologi itu ada faktor push and pull atau faktor dorongan dan tarikan. Nah, faktor dorongan dan tarikan ini bisa muncul dari daerah tersebut atau dari luar daerah. Kalau kasusnya di masyarakat laki-laki di Madura ini, mereka mendapatkan faktor pull atau faktor tarikan karena potensi yang ada di luar daerah ini akan menarik perhatian mereka untuk apa? Untuk melakukan migrasi, memperoleh kehidupan yang lebih layak karena ada lowongan pekerjaan atau lahan yang akan mereka bisa manfaatkan untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak di luar daerah tersebut. Masyarakat Madura itu dia memiliki budaya tersendiri dalam mendidik anak mereka, khususnya anak laki-laki ya. Jadi mereka hidup dalam suatu lingkungan. Nah, satu lingkungan itu terdiri dari rumah dan ada langgar di sana atau tempat ibadah. Jadi anak-anak laki-laki di sana yang udah menginjak dewasa mulai dari SMP, SMA itu mereka tinggal di langgar tersebut. Tinggal di langgar tersebut bukan cuma tinggal tapi merawat langgar tersebut, mengurus langgar tersebut. Nah, mulai dari kebiasaan itu si anak laki-laki ini secara tidak langsung dididik untuk hidup mandiri. Nah, dari pola didik seperti itu, anak laki-laki ini akan memiliki dorongan untuk bisa berusaha di luar keluarga mereka. Nah, berusaha ini dalam bentuk apa? Karena di masyarakat Madura itu kan ada sistem pewarisan yang secara garis matrilineal atau garis pewarisan harta ini didasarkan atas keturunan perempuan. Jadi nantinya jika ada pewarisan harta, maka harta tersebut akan turun ke pihak perempuan. Nah, dari faktor ini, pihak laki-laki akan terdorong untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak lagi karena dia sudah tidak memiliki hak atas harta. Jadi bagaimana caranya agar dia memperoleh kehidupan yang lebih layak? Nah, ada caranya yaitu merantau keluar daerah. Merantau keluar daerah ini untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak, untuk memperoleh penghasilan yang lebih dari daerah asal mereka. Nah, dorongan untuk melakukan perantauan ini juga didasari oleh faktor tarikan dari daerah-daerah yang memiliki potensi untuk lowongan pekerjaan bagi mereka-mereka. Jadi menarik mereka untuk melakukan migrasi keluar daerah untuk memperoleh penghidupan yang lebih layak lagi gitu.